Kalau misalnya kamu mau kayak pakai pengukuran kayak 1000 mm gitu kan, antarnya kan sama aja kayak 100 cm. Atau sama aja, iya sama aja kayak 1 meter gitu 1000-nya. Terus harusnya kita mau bikin lantai dulu kan ya, harus kanan sih. Ini kita pencet ini, atau kalau enggak pencet L buat line, terus ke sini. Ini terserah kamu mau kemana, mau seberapa, karena ini kamu nggak pakai pengukuran, jadi terserah aja. Nah ini kan kayak ada abu-abunya gitu, kelihatan nggak sih kayak ada abu-abu di bagian sini, dalam sini. Misal kamu mau gabungin ini sama ini, kamu bisa ngehapus yang ininya, apa namanya, garis. Jadi kamu pencet E, atau yang kayak di sini itu ada, kamu tinggal pencet gini, hilangin. Atau kalau enggak sebenarnya kayak gini juga bisa, kayak apa ya, nih kayak dia milih gitu, tapi jangan dihapus ya yang di pinggir-pinggirnya. Oke, ini jadi udah sebenarnya siku-siku ya, kelihatan nggak kayak siku-siku gitu. Nah ini kan siku-siku. Jangan lupa yang namanya di grup. Jadi kamu klik ininya, lantainya, klik kanan kalau misalnya di kursor, terus pencet make group. Jadi kalau make group itu nggak bisa diapa-apain, kayak misalnya ini mau nambahin volume P gitu, nggak bisa. Jadi kamu harus, kalau udah dibuat grup, kamu double klik terus baru bisa masuk ke dalam grup itu. Jadi fokusnya tuh ke dalam grup ini doang. Jadi kamu mencet P, kenapa tuh? Kok nggak bisa? Kenapa aku? Why? Kenapa tak bisa? Kenapa? Coba kita undo ya. Oke. Kenapa di sini nggak bisa? Kurang tahu juga. Nah, kalau misalnya nggak bisa, kamu bisa ya udah tadi yang ininya dihilangin, yang garisnya diundo. Terus coba ditingkatin. Tuh. Ini, oh iya lupa jelasin. Ini namanya pad, dari simbolnya P. Itunya ada di atas sini. Ini namanya pad, jadi kayak nambah volume gitu. Nih, menambah ketebalan. Jadi kamu klik aja sekali ininya di sini. Misal udah kan ini gini kan, ini belum aku pencet apa-apa, tapi dia tuh bakal apa ya, bakal kelihatan lah mana yang bakal kepencet kalau kamu klik gitu. Ini belum aku pencet apa-apa, jadi nanti dia kan kayak bakal ada titik-titik gitu kan, ada arsiran gitu, berarti ini yang bakal dipilih kalau misalnya kamu pencet sekali gitu, klik kiri gitu. Terus kamu tinggal, kalau udah ke kiri, kamu tinggal angkat aja, bisa atas atau ke bawah. Dan biasanya kalau ke bawah tuh bolong. Kalau misalnya kamu mau mulai tuh biasanya ke atas aja gitu. Nah udah ke atas gini kan, biasanya tadi kan aku bilang kayak buat grup gitu kan. Kamu bisa buat grupnya sekarang. Jadi di select, kamu pencet kiri, sambil pencet kiri ditahan. Kalau di tempat aku kiri tuh kayak double klik gitu, ditahan terus gini di select ininya, terus baru klik kanan. Klik kanannya di dalam sini, klik kanan terus make group. Jadi dia nggak bakal bisa diapa-apain kalau misalnya nggak kamu pencet double klik gitu. Nah ini berfungsi buat apa? Selain buat lebih fokus ke suatu titik, itu dia bakal apa ya, MB-nya tuh nggak terlalu besar, gigabyte-nya tuh nggak terlalu besar ukuran filenya. Jadi makin banyak grup makin oke lah. Nah kalau nggak kamu grup, misal ya, yang tadi aku grup, misalnya aku grup deh, terus aku mau itu
Nah, aku misalnya mau ngubah ininya. Kok ini udah ke grup sih? Misal aku mau gerakin ininya yang segitiga gitu kan. Aku pakai move dong. Nih. Misal titik ini kan. Tuh, dia bakal ngikut. Kalau nggak di grup. Pokoknya dia tuh bakal ngikut sama sesama dia gitu loh. Tapi kalau misalnya yang ini, yang tadi kan udah di grup, yang ini aku grup, terus sama, oh pantesan tadi ke grup gara-gara pas kita mencet ininya, jadi ke grup juga. Atau kalau nggak misalnya kayak gini, misal mau nge-ungroup chat shift itu kayak kita memilih gitu. Dan shift tahan lama, kita mencet ini, itu milih. Kalau misalnya dipencet lagi, nanti dia ngelepas gitu. Ini biasalah kalau kepencet. Ya ini bawaan laptop yang tadi tuh. Terus ini kita make a group. Aduh. Tuh, shift. Oke. Kita klik kanan, terus make group. Nah yang tadi udah make group, sama itu juga udah make group. Terus jadi kalau misalnya kita pencet M, nih tuh beda. Jadi kalau misalnya kita kesini tuh dia nggak bakal ngikut gitu. Tuh bedanya dibuat grup atau enggak. Nah kalau misalnya kita mau buat lantai, jadi kan setingginya nggak setinggi ini kan, kita pencet P lagi. Terus ini kita turunin ya sekitar, kalau misalnya lantai itu sekitar 10 cm kan, 10 cm berarti tambahin nolnya 1, jadi 100 mm. Lah. Oh, lupa, kalau misalnya kamu ke bawah, tadi aku menjadi 100 mm kan, berarti dia cuma turun 100 mm. Kita nolin dulu, terus baru diangkat lagi 100. Nah, ini buat lantai. Terus kalau misalnya kamu mau buat, oh ya ini kan masih dalam grup ya. Kalau misalnya kamu mau keluar dari grup itu, kamu pencet SC. Tuh, ini kan dalam grup lagi. Tadi ada grupnya 2. Nah, ini buat dinding. Biasanya sebenarnya ada ukurannya kayak 15 ketebalannya. Cuman kalau buat gambar itu terserah sih. Nih, biasa segini gitu kan. Nah, kalau habis dari sini kita mau buat 15 cm gitu kan misalnya. 150. Klik enter. Terus dia udah ke buat gitu. Nah, ini bisa, jangan lupa ya namanya di grup dulu, tapi kamu pencetnya yang kayak space kosong ini. Nih, klik kanan, make group. Terus baru diginiin. What? Nah, ini baru kamu naikin. Biasanya kalau misalnya tinggian itu sekitar 2550 ya. Sekitar 255 cm. Terus ini kebuat deh itunya. Terus ini juga nih, bagian sana. Kita buat juga, pencet aja R. Terus gini. Terus kamu giniin. Jadi kamu ke ujung, terus ke ujung sini, baru ke ujung sini. Terus kamu pencet 150. Cemano lagi. Kalau dari ujung sini ke sini itu 150. Bentar. Kenapa ini malah kesini ya? Nah, kadang tuh kan kayak malah dia jadi pusat poinnya kan. Biasanya aku pencet R lagi. Jadi coba lagi. Nah. Tuh kalau nggak segini lah ya. Tebelan ya. Segini lah. Pokoknya jangan lupa di make group, terus pencet pencet grupnya dulu, terus pencet P, baru dinaikin. Nah, misal kamu mau
ini kejauhan kan, kamu tinggal pencet H aja, terus kamu geser, kamu zoom, terus pencet lagi P-nya yang tadi, nanti dia masih bakal ngikutin kok, jadi belum berubah. Nah ini kalau misalnya kamu samain tuh, kamu geser aja ke yang mau kamu samain. Misal kamu mau samain sama sini kan, atau misalnya di sini ada barang lain, terus kamu samain sama yang ini tingginya, itu bisa. Kamu tinggal ke arah sininya aja, jadi nyamain gitu. Nah ini udah jadi dinding dan juga lantai. Sekarang kita belajar gimana cara masukin furnitur sama warna-warnanya nanti. Jadi kamu bisa buka 3D warehouse nih, tulisannya gitu. Terus kamu search aja, misal kamu mau nyari sofa gitu kan, sofa ini di Google ya, bisa kok di Chrome gitu. Jadi nanti bakal muncul. Nah biasanya kalau mau tuh pakai yang ukurannya lebih kecil aja, kayak ini ada yang 112 MB, itu kan biasanya detail banget ya. Lumayan gede gitu MB-nya. Biasanya aku makainya yang kayak under 10 sih, atau under 5 MB. Misalnya sofa yang ini deh, nih lumayan nih. Oh ya, jangan lupa untuk sign in. Lupa sign in lagi. Bentar, mana HP ya? Oke. Pokoknya sambil nunggu ini kita aku ada saran juga, kalau misalnya kamu mau yang lebih bagus gitu kan, banyak gambar-gambarnya, kamu bisa cari di Pinterest. Cuman kamu tambahin kayak ada tulisan 3D warehouse, apa yang kamu cari, misal karpet atau sofa gitu. Ini sofa kan, terus nanti bakal muncul nih, dia lebih unik-unik gitu dan lebih kadang suka lebih bagus gitu. Misal yang ini, nanti kamu pencet aja, kan udah muncul nih. Nanti kamu klik linknya, ini kan klik judul kan, klik linknya, nanti dia bakal diarahin ke 3D warehouse-nya tuh. Nanti kamu bisa download dari situ. Nah ini kan aku udah login nih, misal aku maunya yang ini. Nah ini kelihatan nih ada live-nya, jadi dia tuh makin gede, dia tuh udah ukuran standar. Kalau skalanya digedein nanti dia bakal ngikutin ininya juga. Misal aku mau download ya, aku download. Nih downloadnya tuh, oh ini langsung ke SketchUp sih. Kalau misalnya yang lain kadang tuh bisa dalam bentuk format yang lain. Jadi ada download, terus ada kalau ada file GLB, USDZ sama SketchUp. Nah kamu pilihnya yang SketchUp file. Sini aku udah download. Atau kalau yang dari Pinterest tadi tuh yang ini nih munculnya. Nah ini yang tadi mana tuh? Gak tahu. Pokoknya lebih cakep-cakep aja gitu, lihat tuh, cakep banget kan kayak furniturnya. Nah tadi ini udah aku download yang bisa sesuai ini. Udah aku download ya, habis itu masuk ke file. Kita balik lagi ke SketchUp, kita masuk ke file, terus kamu tulisannya import. Jadi gampangnya di SketchUp adalah dia tuh udah banyak banget yang gunain fitur furniturnya. Jadi kayak udah banyak yang upload furnitur. Biasanya mereka buatnya di aplikasi lain kayak Fusion atau Blender, terus dia nyediain buat di file SketchUp. Jadi makanya SketchUp tuh berguna banget kalau misalnya kita mau nentuin layout gitu. Nih kita klik aja ini, tapi kita pilih formatnya itu apa ya, lupa tadi. Nah pokoknya ini. Nah ini kamu bisa cancel aja kalau sign in di sini. Nah ini kan udah masuk kan. Nah ini tapi temboknya ngadep sana kan. Masa kamu mau ngadep sana? Jadi kayak kalau mau muter jangan lupa kliknya, pokoknya langsung pencet M gitu. Ini tandanya pokok tanda move gitu. Kamu pencet ke yang diarahin warna merah ini. Ini ada merah-merah kan, 4 sudut tuh kan. Atau kamu mau muter baliknya yang kayak muter gini, itu kamu di sebelah sini. Jadi tergantung kamu mau muter yang di arah mana. Bisa di sini, atau di bagian sana juga bisa. Terus ini kita mau ke arah
depan kan kursinya, pencet sekali terus diputar. Kamu arahin aja yang di sini biar kalau sampai hijau berarti dia tuh sejajar sama horizontal atau kayak sumbu X. Terus kamu tinggal anuin di ujungnya, misal kamu kan di sini kan ada titik-titik tuh. Di sini kan ada titik-titik kan. Itu berarti ujung ke ujung-ujungnya ini juga nih, ujung-ujungnya. Karena kita mau mepetin tembok, pencet ujung yang paling belakang. Nih, terus ke arah belakang. Nah, jadi kan. Nah, buat tambahan nih ada buat skala. Misal, kan kamu udah pencet ini kan? Kamu pencet S. Nah, pencet S. S itu sama aja kayak skala nih, simbolnya nih kayak gini. Atau kalau enggak di sini tuh. Ini skala nih. Udah, kamu pencet ininya. Nah, pencet dulu itunya, baru pencet skala. Nggak bisa sih, cuy. Apa ya? Wait. Kenapa ini nggak mau di... Jujur, gue belum pernah pakai yang bisa di live kayak gini. Ntar kapan-kapan kita cari tahu lah ya. Kalau nggak yang kursi aja dulu lah. Udah, dia filenya cukup kecil sih, 2, MB, 700 KB gitu. Oke, kita coba lagi pakai produk yang lain ya. Kita kayak biasa kayak tadi, import terus ke sini. Kalau kayak SketchUp itu ya judulnya. Jangan kalau misalnya kamu mau PNG tuh bisa, cuman datar ntar jadinya, bukan jadi gambar gitu. Nah, ini kalau misalnya kamu muter-muterin gitu, atau kalau misalnya kamu mau diginiin, diapain namanya, di copy paste itu bisa juga. Misalnya di sini ada meja gede gitu kan. Terus ini buat skala. Tadi yang ini nggak tahu kenapa nggak bisa diskalain, mungkin karena dia bisa apa ya, berubah bentuk gitu. Cuman gue masih belum pernah nemu fiturnya sih, belum explore lagi. Cuman kalau ini kan emang udah gini aja kan, mau digede kecilin juga bentuknya tetap sama. Itu dia pakai skala S, pencet simbol S, simbolnya kayak gini, nanti bakal muncul kayak gini. Kalau kamu mau ninggiin, itu harus di tengah-tengah. Jadi kan ini kan ada kotak kan, itu di tengah-tengah sini juga kotak. Nah, kamu bisa atas bawah, dia tuh kayak gini nih lonjongnya ininya. Nah, gitu. Nah, terus kalau misalnya kamu nggak jadi, itu bisa kok langsung Ctrl sama Z. Jadi Z, C sama V itu masih bisa dipakai, sama X juga bisa kok, sama aja sebenarnya. Terus kalau mau kiri kanan, kamu harus di tengah. Ini kan ada kotak kan, terus ini tengah-tengahnya. Nah, kiri kanan. Nah, fungsinya apa kalau misalnya yang buat ujung-ujung tuh buat apa? Biasanya tuh itu lebih ke ngebesarin ke atas sama ke samping tuh sekaligus. Jadi kayak misalnya kayak gini kan, tuh gini dia. Jadi ya udah, itu aja sih. Terus apa fungsinya buat yang di pinggir juga tapi di tengah? Dia bakal, nah ini yang bakal ngebesarin, ninggiin sama ngesampingin tuh gini, ini. Tapi kalau misalnya kamu yang di ujung, itu biasanya ukurannya tetap akan sama. Perbandingan ini sama ininya tuh tetap bakal sama. Kalau yang ujung sini, itu sih. Terus gampang deh. Kamu tinggal ngulangin aja step-stepnya sampai nanti beres, sampai udah ada karpetnya, udah ada sofanya, lemari, pintu, segala macam dari 3D warehouse ini. Lalu sebenarnya kalau kamu mau nyari juga di Google tuh kayak file SketchUp gitu, 3D SketchUp gitu. Tapi biasanya kita pakainya yang di 3D warehouse gitu, karena dia udah gratis juga kan. Terus ini aku ajarin cara masukin material. Nah, jadi kalau misalnya cara masukin materialnya tuh gampang. Misalkan nih kita gambarnya ini ya,
warnanya ini deh, yang ini deh. Itu gue takut kan kalau misalnya belum pernah nyoba, takutnya beda. Harusnya bedanya di skalanya doang sih. Terus ini double klik ya, harus double klik karena dia di grup kan. Terus ada di sini namanya materials. Misal di sini nggak ada apa-apa, kok dari tadi di sini nggak ada apa-apa. Ini tuh ada sebenarnya di bagian window, terus default tray. Terus karena tadinya di sini nggak ada apa-apa, kita show tray. Nah dia muncul. Dan ingat jangan pernah pencet X. Jadi kalau misalnya kamu mau, kan kita bisa turun ke bawah ya, kita mau ke sini. Tapi kamu mau X gitu, jangan pencet X yang sini, nanti ininya hilang. Tapi bisa dimunculin lagi sih. Nanti kamu pencet SP aja. SC, escape. Yang di pojok sini. Nah, misalnya ini kan ada macam-macam tuh, ada materialnya, ada brick, fabrik. Jadi kamu scroll aja nanti sampai ketemu bagian material sini. Sebenarnya bisa dieksplor lagi sih. Soal kamu mau fabriknya apa ya? Plastik gitu. Ini plastiknya ada hijau mentereng tuh. Atau biru aja deh. Kita pencet biru, terus kita tambahin di sini. Ntar, kita harus double klik dulu. Klik lagi sampai dia tuh yang keselect cuman ininya doang tuh, yang lain abu-abu. Nah, sampai kayak gini nih. Kayak udah maksudnya bagian keselectnya itu adalah ini semua. Kita pencet ini, nanti dia berubah jadi kayak ember gitu. Tuh, kayak ember kan. Klik, jadi berubah warna. Nah, kita mau ambil dari ini. Ini aku pakai yang di RC Textures. Atau bisa juga ada yang sebenarnya gampang sih. Kamu bisa pakai yang textures ini. Ini kan bisa download ya. Tekstur. Kita download ya. Ini aku ajarin dulu yang dari teksturnya. Nah, kalau misalnya kamu pakai tekstur yang tadi, kamu bisa pencet ini, tambah. Habis itu pilih use texture image. Bagian download. Terus open. Terus pencet OK. Terus kamu tinggal pencet ini aja. Select dulu. Terus diambil dari gambar sini, atau kalau dari sini aja, diklik. Terus nanti berubah jadi ember. Nah, kok warnanya nggak sama? Biasanya tuh pakai skalanya. Jadi kalau misalnya ini tuh ada skala-skalanya, jadi gambarnya tuh ini kan kayak ngulang gambarnya bakal diulang-ulang gitu kan. Misal pakai yang 1000 meter. Oke. Oh itu Nah, tuh makin lama makin kelihatan gambarnya. Misalnya kamu mau kayak kurang, ini kurang, gitu kan? Kurang besar gambarnya, tambahin 0 lagi. Tuh, makin kelihatan kan dia. Nih, bagian sini, misal, nih kita hapus, tuh berubah tuh. Kita hapus lagi, tuh makin nggak kelihatan ini teksturnya. Jadi kalau misalnya kamu mau, ini istilahnya kayak ngezoom lah, di zoom gitu. Makin ininya makin gede, makin ke zoom, tuh. Ke zoom kan ininya. Terus biasanya yang bawah tuh udah otomatis nyamain, jadi atas aja sudah cukup kok. Terus kamu bisa misal, ini teksturnya bagus tapi warnanya kayak kurang nyampur gitu. Kamu bisa ngubah warnanya di sini. Tuh, misalnya jadi hijau tapi teksturnya masih dapet. Nah, misalnya kayak warna kayu gitu kan. Nih. Nah, abis itu kalau misalnya kamu mau keluar dari ini juga biasanya aku pencet sampingnya sih kayak gini buat keluar dari grup. Tapi kalau misalnya kamu biasanya bisa pakai ESC juga. Tuh. Nah, terus ini kan kerubah dua-duanya kan, itu karena sama gitunya. Misal kamu mau ngubahnya yang ini, kamu pencet select, terus kamu pencet nih bagian ada pipet. Ya sama lah, biasa kalau di Wispen juga gitu kan, pipet. Kamu geser sini, nanti dapat kamu itunya teksturnya. Nah, di tekstur ini kalau misalnya kamu yang mau dibagi tuh yang mau diganti tuh banyak, misal bagian sini juga, itu kamu select ininya aja dulu, terus kamu ganti ininya. Jadi yang keseluruhan, yang pokoknya yang semua material yang pakai warna ini bakal keganti. Jadi ini misal kamu ganti ininya, atau kalau misalnya kamu ganti teksturnya, kamu pencet ini aja,
kan ini kan kehilang, terus kamu pencet lagi, terus nanti kamu masukin aja yang ini, yang dari yang udah kamu download. Nah ini juga berlaku sama foto. Jadi misal kamu mau foto pakai muka orang, muka kamu sendiri atau gimana, itu bisa aja. Jadi kayak misalnya kamu mau di sini tekstur tahu gitu kan, keramik gitu. Nah ini kan banyak tuh teksturnya. Kamu tinggal download image dalam bentuk PNG gitu. Kamu download terus kamu bisa masukin pakai sini, pakai ini. Pokoknya cek aja nih, use texture image, terus kayak nanti bakal diarahin buat masukin gambar. Nah intinya gitu aja sih. Biasanya kalau misalnya bangunan kebanyakan, kan aku nggak tahu ya kalau misalnya gambar webtoon tuh lebih banyak bangunan atau ke ruangan kayak gini. Tapi kalau ruangan tuh lebih kayak gini. Tapi kalau ke bangunan biasanya kamu bisa pakai ini sih, ini. Terus kayak ini juga bisa ini tuh bisa buat lingkaran gitu. Misal kayak sini kan di tengah-tengah gini. Terus kamu geser ke kiri atau kanan, baru kamu ke sini atau ke atas. Aduh, gimana sih? Nah, karena ke atas nggak ada apa-apa. Nah, ini kadang bisa, kadang nggak. Ini kayak harus sabar gitu loh. Bakal lebih enak kalau misalnya pakai mouse. Jadi tadi kan mouse tuh lebih kayak lebih presisi aja gitu. Terus lebih cepat. Kenapa? Karena dia bisa nggak perlu mencet H sama O. Jadi dia tuh bisa pencet apa yang di tengah. Tahu nggak sih yang kayak kursor atas bawah tapi pencet tengah? Bisa dipencet. Dia yang kayak bisa ke arah atas ke arah bawah, itu dipencet, itu bisa bakal munculin ini. Tapi kalau misalnya kamu pencet kiri, nanti bakal munculin ini. Itu pakai mouse ya, pakai mouse. Terus kalau misalnya kamu pencet barengan juga bisa. Jadi kayak pencet tengah ininya sama pencet kirinya juga kayak dia bakal mutar gitu. Kayak gampang banget gitu loh. Lebih gampang pakai mouse gitu. Tapi sama ini aku pakai pad ini aja aman-aman aja sih. Oke, sekian kayak gitu aja. Good luck. Dan kamu kalau mau cari referensi di Pinterest banyak banget coba. Kayak ruangan gitu kan. Sketch up bedroom. Nih, referensinya tuh banyak banget. So, aman aja sih. Nih, bahkan disediain juga SketchUp-nya. Mungkin MB-nya bakal agak lebih besar. Tuh, beneran kayak lengkap banget, sumpah. Itu lu jangan, apa namanya, kalau misalnya emang sibuk banget, mungkin bisa kayak joki ke orang. Tapi ada baiknya kita nambah skill, terus nambah ilmu juga kan. Jadi, ya udah, coba belajar aja. Seru kok, beneran kayak main The Sims gitu. Referensinya juga banyak banget, gak habis-habis. Jadi good luck. Sorry banget ya, sumpah gue merasa bersalah banget coy, gara-gara gak bisa hadir. Dan kayak gak bisa mulu kayak maaf sebesar-besarnya. Dan semangat, good luck. Gue doain yang terbaik deh buat lu. Kalau misalnya lu ada bingung-bingung, ada apa-apa, boleh tanya. Oke, bye-bye. Gak tau lu bakal nonton sampai akhir atau enggak, tapi thanks for watching. Bye.